Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Alvina dengan NIM 2424 10 10 30 40. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang latihan soal tugas grafika komputer. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu jelaskan konsep matematika gradien dalam grafika komputer. Nah, kalau gradien itu sendiri kan sebenarnya di matematika itu merupakan suatu nilai kemiringan dari suatu garis lurus. Jadi misal kita mengukur suatu kemiringan, misal gunung gitu-gitu, itu di situ ada nilai kemiringannya atau nilai gradiennya. Kan dari titik sini ke titik sini. Jadi lurusnya seperti ini, tidak yang lurus seperti ini. Kalau yang lurus seperti ini biasanya tuh gradiennya nol. Nah, kalau di grafika komputer, gradien itu kurang lebih prinsipnya sama, tapi nilai yang dimaksud itu bukan merupakan ketinggian atau angka biasa, tapi nilai yang dimaksud itu tuh biasanya warna atau intensitas cahaya pada suatu titik gambar. Jadi, gradien ini tuh menggambarkan transisi bertahap antara dua atau lebih warna berdasarkan posisi pikselnya. Jadi penerapan gradien ini tuh digunakan untuk menciptakan efek pencahayaan, bayangan, efek tampilan yang lebih halus dan realistis. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi gradien dalam suatu grafika komputer. Nah, di sini yang pertama ada gradient fill, yaitu pengisian warna yang berubah secara bertahap dari satu warna ke warna lain di suatu objek. Jadi warna tuh tidak langsung ngeblok, tapi harus berpindah dari em, satu ke lainnya. Jadi gradasi ini tuh kayak perpindahan suatu warna, tapi perpindahannya tuh nggak ngeblok. Jadi misal ada dua warna, seperti hijau dan merah. Nah, itu tuh tidak langsung jajar hijau dan merah, tapi di antara hijau dan merah, di sini tuh ada seperti em, gradasi, jadi smooth gitu perpindahannya, nggak langsung ngeblok. Lalu yang kedua ada linear gradient. Nah, di sini tuh linear gradient tuh adalah warna yang bisa berubah sepanjang garis lurus. Nah, sebenarnya tuh konsepnya kurang lebih sama seperti gradient fill, tapi ini tuh lurus. Jadi misal dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah atau bisa dari titik pojok ke titik pojok. Jadi kayak diagonal gitu. Tapi gradasinya ini hanya bisa dalam satu garis lurus. Nah, selanjutnya ada radial gradient. Gradient. Nah, kalau di linear tadi itu kan gradasinya tuh lurus ya. Kalau di radial ini gradasinya tuh kayak bulat gitu. Jadi ada suatu titik warnanya. Jadi misal titik yang udah paling dalam tuh kuning. Nah, kita tuh mau em, mengradial gradient tuh ke orange. Nanti akan ada warna orange yang melingkari warna kuning tadi. Jadi dia tuh bentuknya melingkari yang kurang lebih kayak cahaya lampu gitu lah. Jadi kayak kalau cahaya lampu kan itu yang paling apa ya paling dalam itu semakin paling terang. Nah kalau semakin keluar itu semakin memudar dan kayak bentuknya tuh kayak bulat gitu kan. Nah lalu untuk solid fill, nah itu tuh em, jadi solid fill tuh kayak ya udah satu satu warna aja untuk mengisi. Jadi dia polos, jadi nggak ada gradasi sama sekali. Lalu ada gradient mesh. Nah, di gradient mesh ini tuh teknik pewarnaan untuk membuat transisi yang lebih rumit. Jadi, objeknya itu dibagi dalam suatu jaring atau titik-titik kontrol. Jadi, dari titik tuh kita bisa punya banyak warna sendiri. Jadi, gradasinya itu tidak dibatasi bentuk seperti apa. Jadi, kita bisa memilih titik-titik mana yang akan kita gradasi. Misal kayak em, kalau photoshoot model gitu ya. Nah, antara wajah yang terkena cahaya lebih banyak dan cahaya lebih sedikit, itu kan warnanya itu biasanya beda. Yang nggak kena cahaya atau cahayanya lebih dikit, itu lebih gelap. Nah, di situ gradasinya kan nggak mungkin dong kalau gradasinya itu satu garis lurus. Nah, itu biasanya pakai gradient mesh supaya gradasinya itu smooth sesuai dengan titik-titik yang kita inginkan.
Nah, kalau subdivision gradient mesh ini, itu tuh kurang lebih sama sama gradient mesh. Cuman dia itu lebih detailnya. Jadi jaringan-jaringan yang bisa dipilih tadi, itu titik-titiknya itu lebih kecil. Jadi rasanya juga lebih lembut dan lebih natural. Lalu ada diffusion curve. Jadi kalau gradient tadi pakai jaring, kalau diffusion curve itu pakai lengkung. Jadi warnanya tuh menyebar antara garis-garis lengkungan itu, antara garis-garis kurvanya. Jadi teknik ini bisa menghasilkan gradasi warna yang lembut tanpa perlu banyak titik mesh. Jadi ya udah sebenarnya kita bikin gradasi gradasi, tapi bukan suatu garis, tapi dia bentuknya kurva gini yang dimana di sekitar kurva itu terjadi gradasi. Jadi satu kurva. Bukan kalau pakai gradient mesh tadi, kalau membentuk kurva kan kita harus pilih titik kontrolnya satu-satu. Lalu ada layer gradient. Nah, ini tuh kombinasi dari beberapa layer gradient. Lalu ada rasterization. Nah, rasterization itu proses mengubah gambar vektor yang tadinya dari garis dan bentuk matematis menjadi gambar raster atau pixel yang punya kotak-kotak kecil gitu loh. Jadi saat ada gradient, komputer tuh menghitung warna tiap pixel berdasarkan posisinya dalam gradasi itu. Jadi ya yang tadinya gambarnya tuh gimana ya? Di diciptakannya itu dari garis-garis. Nah, kalau di rasterization itu tuh bisa dipilih bisa menjadi bentuk pixel. Jadi ada kotak-kotak kecil gitu yang dimana setiap kotak itu berdampingan kan. Nah, di situ kita bisa em, menerapkan warnanya satu-satu tiap pixel. Lalu ada vectorization. Itu tuh kebalikannya dari rasterization tadi. Jadi ini mengubah gambar raster itu jadi bentuk vektor. Nah, jadi kalau di vektor itu, misal gambarnya di zoom, itu tidak akan pecah atau tidak akan punya kayak kotak-kotak yang seperti raster tadi. Lalu ada control point atau titik-titik kontrol. Ya, seperti yang di apa ya, gradient mesh tadi ya. Ini tuh kayak titik-titik kontrol bisa yang menentukan bentuk kurva atau mesh dalam gradient. Kalau titiknya digeser, arah perubahan warna dan bentuknya juga ikut berubah. Lalu ada bicubic patch. Itu bagian kecil dari permukaan halus yang dibentuk pakai fungsi matematika kubik dua arah, X dan Y. Biasanya digunakan dalam gradient mesh untuk bikin perubahan warna yang sangat lembut dan realistis tanpa kelihatan patah-patah. Lalu di sini juga soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan penerapan konsep gradient dalam grafika komputer. Nah, konsep gradient dalam grafika komputer tuh yang pertama ada efek pencahayaan, lighting dan shading. Jadi gambar yang dipakai itu menggambarkan bagaimana tuh cahayanya jatuh. Misal apa ya? Misal ini deh. Nah, di sini bagian botol yang terkena cahaya dan yang tidak terkena cahaya mungkin jalan yang bening nggak? Misal apa ya? Oh ini aja deh. Nih, ini ini bagian buku yang terkena cahaya dan tidak itu warnanya kan beda. Nah di sini apa itu efek cahaya tuh bisa kita bisa nggambarin di mana yang kena cahaya lebih banyak itu lebih terang, yang lebih sedikit itu lebih gelap. Lalu juga pada desain UI UX, biasanya tuh banyak tombol-tombol atau background yang dibuatnya tuh pakai gradient supaya biar nggak monoton aja. Lalu dalam visualisasi data juga, misal pada heat map atau peta suhu, biasanya tuh kan misal pulau nih, pulau ini biasanya kan terlihat ya, misal di bagian pulau sini lebih hijau, tapi di titik tengah pulau itu lebih merah. Nah, itu bisa menggambarkan, kan gradasinya bisa menggambarkan em, penunjuk datanya. Jadi antara suhu yang dingin dan suhu yang lebih panas. Jadi kan mereka bentuknya nggak ngeblok gitu kan, kalau di heat map ya seperti itu kurang lebih. Lalu bagaimana nomor 4 proses compositing dalam meningkatkan kualitas visual pada hasil akhir grafika komputer.
Nah, di sini compositing tuh menggabungkan berbagai elemen untuk menjadi satu kesatuan dalam gambar atau video yang utuh. Nah, di dalam grafika komputer, elemen yang dimaksud tuh bisa berupa hasil render 3D, gambar latar belakang, efek cahaya, bayangan, atau efek partikel seperti asap dan debu. Nah, tujuan utamanya itu untuk menyatukan semua komponen agar tampak seolah-olah berasal dari adegan yang sama. Misal dalam film animasi atau visual effect, karakter 3D itu biasanya dibuat terpisah latar belakangnya. Jadi kita buat seperti kayak layer-layer gitu. Nah, pada tahap compositing itu kita nyatuinnya. Jadi kita menyatukannya. Jadi pada proses ini tuh editor bisa menyesuaikan warna, intensitas, cahaya, atau misal menambahkan bayangan nih di tanah sehingga memberikan efek seperti kabut atau pantulan cahaya agar lebih realistis. Nah, hasilnya tuh akan jauh lebih hidup daripada hasil gambar render yang mentah itu. Lalu proses compositing itu juga bisa memperbaiki kontras, keseimbangan warna, dan pencahayaan antar elemen. Misal karakter tidak terlalu terang dibandingkan latarnya. Nah, singkatnya tuh compositing tuh berfungsi sebagai tahap akhir penyempurnaan visual. Bukan hanya dilihat seperti penggabungan gambar, tapi juga untuk memperbaiki nuansa, cahaya, dan atmosfer secara keseluruhan agar hasilnya tuh lebih realistis untuk dilihat. Nah, sekian video penjelasan diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.